Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Inovasi. Ketemu lagi dengan kita, Direktorat Riset dan Inovasi, dalam sebuah agenda, yaitu Mindset. Membahas inovasi dan riset. Jadi Mindset ini merupakan sebuah platform untuk menjelaskan dan menyebarluaskan inovasi-inovasi yang ada di mana? Di UTS tentunya. UTS itu apa? Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah penemuan baru, yaitu mobil listrik. Wih, keren banget nggak tuh? penasaran? Penasaran? Penasaran dong. Iya. Apa itu Mas mobilnya? Kaleang. Kaleang. Pengen tahu selanjutnya seperti apa? Yuk, ikut kita ya. Yuk. Ikut kita. Nih Mas. Oke. Jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat inovasi. Jadi kita akan diskusi, ngobrol nih ceritanya. Sudah hadir bersama kita dua orang hebat di balik hadirnya sebuah inovasi, yaitu mobil listrik UTS, namanya Kaleang. Kenapa namanya Kaleang? Tidak nama-nama lain, mungkin nanti bisa dijelaskan nih. Jadi sudah hadir Pak Ahmad Jaya. Beliau salah satu dosen di Universitas Teknologi Sumbawa. Saat ini juga beliau adalah direktur dari AKOM, Akademi Komunitas Olat Maras. Betul Mas ya? Iya. Oke. Hadir juga Mas Hadi. Apa kabar Mas? Baik, sehat. Sehat ya. Mas Hadi ini salah satu punggawa dari OMP, Olat Mars Power, satu spin-off yang ada di UTS yang membidani hadirnya dan lahirnya Kaleang ini. Gimana Mas Jaya, Mas Hadi, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Dan tidak lupa hadir juga partner saya. Halo. Halo Mas. Halo Mas ya. Tadi di belakang ini soalnya saya nggak kelihatan. Ketemu lagi. Bukannya kita ketemu terus menerus ya? Mantap ya. Oke. Jadi sore hari ini kita sebenarnya mau ngobrol. Jadi agenda kita ini Mas Jaya, Mas Hadi, agenda kita ini namanya Mindset. Mindset itu membahas inovasi dan riset. Jadi sebuah program dari Direktorat Riset dan Inovasi untuk membahas seluruh inovasi-inovasi yang ada di UTS. Jadi bagaimana agar inovasi ini bisa bermanfaat, dikenal, diketahui oleh publik, salah satunya dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Jadi kita terima kasih banget nih waktunya sudah menyempatkan diri untuk hadir. Nanti mungkin kita akan banyak sekali ngobrol tentang mobil listrik. Ini kayaknya pertama di Sumbawa ya? Iya, saat ini masih pertama ini untuk mobil listrik. Pertama ya? Iya. Jadi belum ada kampus lain, lembaga lain yang membuat mobil listrik di Pulau Sumbawa. Iya. Kalau di Pulau Sumbawa udah ada? Belum ada? Untuk saat ini belum ada. Kalau di Lombok? Di Lombok pun kalau untuk prototipe ini kayaknya juga belum ada. Belum ada ya? Iya. Jadi kalau saya lihat kemarin itu ada yang buat dokar listrik, Iya. sepeda listrik. Kalau sepeda listrik kan kita punya ya. Iya. Tapi kalau untuk mobil, jadi kita pertama banget nih. Iya. Oke. Ini kayaknya asik banget nih kayaknya kita keliling kota naik mobil itu. Dan sepertinya ini akan menjadi salah satu Tren baru tren baru nih dari Sumbawa. Sebuah
ke apa namanya mobil-mobil atau kegiatan-kegiatan yang mana nanti ini akan berkutat, kita akan pindah dari bahan bakar konvensional ke bahan bakar listrik. Mas Fikar gimana? Ini sih pengen tahu pertanyaan yang mendasar dulu nih Pak Jaya. Ya. Kenapa sih kaleang? Ya, oke. Jadi memang untuk penamaan sebuah kendaraan listrik ini harus kita lihat-lihat, kita cocok-cocokkan gitu namanya gitu. Kebetulan ini adalah produk inovasi dari UTS. Kampus kita juga dikenal juga dengan kampus elang muda. Jadi elang-elang muda yang di UTS ini lahir di UTS gitu. Nah, termasuk juga kendaraan kita mulai dari UTS ini, jadi namanya yang cocok bagi kami tim kita rembuk gitu, namanya elang gitu. Ya, karena memang sesuai dengan namanya UTS juga jargonnya juga adalah elang muda gitu. Jadi kendaraannya juga ya kita pakai nama elang, tetapi kita sumbawakan gitu biar lebih lokal gitu. Jadi Local wisdom ya. iya. Jadi kaleang itu bahasa Sumbawanya dari elang gitu. Oh, dari elang. Iya. Oke. Jadi itu salah satu alasan kenapa nggak pakai nama lain ya. Kan masih banyak binatang yang lebih menyeramkan ya. Iya. Ini kebetulan elang. Balu. Ya, balu itu buaya ya. Iya. Jadi memilihnya elang karena memang sesuai dengan tagline ya, atau mungkin sesuai dengan nama dari kampus kita. Iya. Betul. Elang muda. Oke, iya. baik. Ide dasar nih, Pak Jaya. Misalnya, kok tiba-tiba muncul ide Mobil gitu. mobil? Kan awalnya motor Mas ya. Iya, motor. Kita awalnya punya motor nih. Motor Sepeda ding, sepeda bukan? Ya, sepeda listrik. Pun nama-namanya juga UTS. UTS banget ya. Iya. Oke. Sekarang kok tiba-tiba muncul mobil? Itu gagasannya dari apa nih? Iya, oke. Jadi keluarnya mobil ini sebenarnya memang karena berawal dari modal transportasi kita kan tidak lepas dari kendaraan roda 2, roda 3, roda 4. Memang selama ini kan kita sudah berinovasi di kendaraan 2 gitu. Memang di ketiganya kita lewatkan, tetapi yang keempatnya ini kami coba berinovasi gitu. Jadi roda 4 ini karena lebih enak lagi digunakan gitu, bisa boncengan, bisa lebih enak lagi kalau roda 4 gitu. Jadi makanya kami berinovasi di roda 4 gitu. Karena kedepannya juga nanti terkait dengan kendaraan ini kan tidak lepas dari roda 4 ini gitu. Bukan karena BBM naik misalnya tiba-tiba wah buat mobil listrik gitu misalnya, atau kenapa gitu? Ya, jadi dari awal memang untuk beralih ke kendaraan listrik itu memang awal sekali itu memang karena BBM ini kan sudah makin hari makin naik gitu. Karena betul. memang BBM ini kan semakin lama makin habis. Otomatis semakin lama semakin langka. Setelah makin langka ini otomatis makin habis gitu. Nah, kami dituntut untuk berinovasi, mencari solusi untuk kendaraan yang memang lebih ramah lingkungan, lebih ramah lingkungan ya, lebih murah, ramah lingkungan, benar. Dan semua orang bisa Grab itu ya. Iya, jadi secara hitung-hitungan juga nanti lebih irit juga kalau menggunakan listrik gitu. Oke. Mas Adi. Iya, Mas Adi. Mas Adi, kira-kira nih Mas, pada saat buat mobil nih, Mas Adi kan ikut tuh, ya kan, buat mobil. Bagian apa yang paling sulit? Jadi untuk produksi mobil listrik kaleang ini, pertama kita kan membuat rangka. Rangka ini kita buat dari nol. Jadi misalkan kita beli materialnya besi, plat, kemudian kita rangkai menjadi sebuah rangka. Itu bisa dikatakan tidak terlalu sulit karena semua komponennya ada di Sumbawa. Kita bisa temukan itu di toko-toko material istilahnya ya. Oke. Tetapi bagian yang paling sulit adalah untuk menemukan material baterai dan dinamo. Itu kita harus datangkan dari luar Pulau Sumbawa. Baterai dan dinamo. Itu memang secara nasional pun belum bisa diproduksi secara nasional. Jadi itu masih didatangkan dari luar negeri. Di Indonesia nggak ada? Belum ada saat ini. Oh, belum ada. Belum ada yang komersial. Untuk bengkelnya Mas?
di lokal Nah, juga. untuk bengkelnya kita kolaborasi dengan IKM yang ada di sekitar kampus dengan Alvan Motor. Jadi kita produksi bengkel untuk mobil listriknya di sana. Berarti satu bengkel dengan motor listrik. Ya betul, satu bengkel dengan produksi sepeda listrik. Oh, kemarin. Sepeda listrik. Jadi yang paling sulit itu komponennya itu adalah dinamo Dan baterai. dan baterai. Dan itu belum bisa dibuat sendiri ya? Belum sih, belum sejauh ini yang saya ketahui belum bisa kita buat sendiri. Oke. Hanya saja di Indonesia hanya ada perakitan baterai pack saja. Jadi didatangkan baterai sel dari luar negeri, kemudian di pack di Indonesia dengan sesuai kebutuhan lah, berapa voltasenya, berapa ampere yang dibutuhkan di packnya di Indonesia. Ini pakai berapa voltase? Ini kita pakai baterainya 60 volt, 60 volt. 60 volt, 66 Ah. 60 volt, 66 Ah. Itu kalau dirupiahin berapa itu Pak Jaya? Sama Sekitar 10 ya, 10 juta. 10 juta. Lumayan ya. Oh, Lumayan. berarti satu baterai itu harganya 10 juta. 10 juta. Satu pack baterai. Satu pack baterai dengan dinamo. Belum, itu hanya Belum. baterai saja. Dinamo berapa? Dinamonya 12 juta. Buset, mahal juga ya. ya, memang mahal di awal. Di awal ya? Memang mahal di awal karena memang ini kayak apa dinamo itu memang betul-betul mesinnya. Tetapi kedepannya itu memang kayak kemarin kami sudah coba uji coba gitu ya. Kita sekitar 100 kilo. Bayangkan seandainya menggunakan mobil 100 kilo itu kita ngisi bensin itu kan sekitar 100 ribu ya? 100 sampai 150 ribu deh. Ya, kalau 100 kilo gitu. Tapi kemarin pakai Kaleang ini lumayan irit, pengecasan cuman Sekitar 5.000 rupiah. sekitar 5.000 rupiah gitu. Berapa lama sekali ngecas? Bisa 6 jam. 6 jam sekali Kita kan ngecas ya? menggunakan charger yang bisa adjustable. Jadi Ah, bisa oke, kita oke. setting 4 jam, 5 jam atau 6 jam gitu. Itu keunggulannya dari charger yang sekarang ini. Dan bisa dicolok dimanapun? Ya, yang penting colokan konvensional sih dengan listrik PLN lah. Bisa dicolok dimanapun. Ah, Seperti oke. ngecas laptop, handphone, dan lain-lain. Ini kecepatannya berapa, Mas? Sampai dengan 40 km per jam. 40 km per jam. Lumayan. Lumayan lah. Iya. Lumayan. Tapi ini untuk mesin listrik ini juga kami memang inovasi kami di sini beragam model gitu. Mau yang model cepat bisa, yang model lambat bisa. Memang kebetulan kemarin yang kebetulan ada di bengkel gitu ini yang kita spesifikasinya untuk mengangkut alat berat gitu. Jadi 40 km per jam itu memang untuk angkat beban berat gitu. Ini sebenarnya awalnya itu kita mau buat untuk mobil sampah gitu. Oh, mobil Iya, sampah. jadi mobil sampah ini kan spesifikasinya kan mengangkut barang berat gitu. Jadi dia ini kuat ini. Kalau memang khusus untuk berkendara misalnya yang butuh kecepatan ya kita tinggal ganti mesinnya gitu. Ganti mesinnya. Iya, ganti mesinnya. Jadi dia adjustable ya, mesinnya bongkar pasang gitu Bongkar ya. pasang, Kayak Tamiya, Mas Fikar pernah main Tamiya. Iya. Tamiya. pasang. Bongkar pasang. Iya. Cuma bedanya Tamiya ya lebih murah lah ya karena mungkin kecil. Iya. Oke, berarti kalau dikalkulasi satu mobil itu sekitar 20 sampai 25 juta dong. Kurang lebih. Apa Baterai lebih? dan dinamo. Oh, belum rangka. material Belum dan- rangka. Makanya, Mas. Belum rangka. Dan lain-lain. Oh iya iya iya. Omset sekitar 50 juta. 50 Oh 50 juta ya? Iya. Belum joknya, Belum joknya. Setirnya, bannya. Wah iya 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 50 juta lumayan. Tapi gini nih, kalau kita bicara hilirisasi ya, dan misalnya ini diproduksi massal, bisa nggak 50 juta itu turun? Jadi begini karena memang sekarang untuk kendaraan listrik mungkin hampir di Indonesia gitu ya ini termasuk barang baru gitu. Nah apalagi betul-betul di NTB atau di Sumbawa ini memang ini adalah barang baru bagi kami gitu. Jadi termasuk inovasinya baru, terus spare part-nya ini kan masih langka ini. Jadi itu yang menyebabkan harga mahal nih sebenarnya, susah didapatkan part-partnya ini. Ketika nanti kalau memang sudah banyak diproduksi, ya tidak menutup kemungkinan ini akan murah gitu. Ketika sudah banyak di pasaran. Nah, ini baru prototype gitu. ya. Iya, jadi masih ini ya ide-ide dasar ya. iya benar. Masih bisa berkembang lagi. Bisa Masih berkembang, lagi. iya. Oke, menarik ya sebenarnya ini. Kita ada iklan nggak? Ada ya? Belum ada ya? Oh, belum ada sponsor ya. Mancing-mancing. Mancing. Siapa tahu ada Iya, yang siapa masuk. tahu ada sponsor. Kita kan bisa buat mobilnya dalam jumlah yang ditempel nanti banyak. di mobil Iya, kan? bisa ditempel di sini Iya. kan. Buka Ini ukuran berapa, Mas? Bannya sekitar 14 ya. ya, Ring 14 ya? ya, Enggak sih, ukuran Hampir. 14. 14. Iya. Untuk sebesar inilah ban motor lah. Ban motor Matic ya? Matic ya, Oh. 14. Motor matic ya. Jadi memang
ini betul-betul baru pertama, ini produk awal kita. Jadi untuk pengembangannya kami tetap masih melakukan inovasi terus. Jadi sehingga nanti mungkin sampai ke sempurna gitu. Jadi melalui step tahap-tahap. Jadi beberapa juga kami dengan tim sudah mulai coba sudah mencari, ya sudah mendata apa kira-kira kekurangan. Iya. Ya. Jadi tetap ada ini ya. Inovasinya tetap ya, naik terus naik ya. Jadi betul. belum puas ya segini ya? Masih belum. Masih belum ya. Jadi tadi saya coba angkat Mas, agak berat ya. Agak berat. Beratnya berapa Mas? Tanpa ini ya, tanpa baterai. Itu baterainya sekitar 40 kilo. 40 kilo Mas. Baterainya aja udah 10 kilo. Belum sama yang lain ya. Belum. Oh lumayan ya. Oke. Oh iya, satu lagi. Kenapa desainnya mobil balap? Ya. Kenapa enggak Bemo? Ya. apa? Kalau lebih ini ya, lebih ramah lingkungan itu. Kenapa harus mobil balap? Karena mungkin kita mau ngeboots atau gimana? Ya, jadi termasuk model ini juga kita berdiskusi banyak dengan tim terkait dengan model ini. Jadi model yang kita desain di sini adalah semi balap lah juga sebenarnya. Ya, jadi biar ngebootsnya dapat gitu. Iya, benar. Jadi ngeboots. Ngeboots ya. Memang kalau model ini sesuai dengan selera juga. Ada yang memang model-model tertentu, model-model yang sesuai selera kami bisa buat. Bisa gitu. buat ya. Bisa buat. Oke. Berarti kalau perubahan model, kapasitas baterai berubah dong? Ya nggak sih Mas Adi? Sebenarnya kalau baterai bisa mengikuti sesuai yang kita inginkan lah. Berapa jarak tempuh yang kita perlukan, berapa kecepatan yang kita perlukan, itu bisa di custom gitu. Karena ini baterai pack, jadi kita bisa request nih berapa voltase yang kita inginkan gitu. Makin besar voltasenya, makin kencang dia larinya nanti. Untuk kecepatan. Iya. Benar. Cuma ini kalau jalan santai aja ya. Tapi kalau ngebut berarti maksimal 40 km. Ya, untuk mesin yang Untuk ada mesin sekarang ya. iya. Nanti Berarti kalau papasan sama Puso masih bisa lewat ya? iya, Masih ya? Bisa Dari nyalip. depan Masih juga nggak nyelip. bisa. mau pakai yang 100 km per jam juga bisa. Bisa ya. Cuma naik lagi biaya produksinya nanti. Oh iya benar ya. Mahal. Agak susah nggak sih Mas maintenance baterainya? Untuk Iya, baterai betul tuh. Sendiri ini sebenarnya dia sudah ada ini ya, untuk baterai kan biasanya yang bikin rusak itu overcharger. Oh Overcharger iya. dan biasanya panas dia untuk saat pemakaian, dan ini untungnya sudah ada BMS-nya. Jadi begitu dia charge sudah penuh 100%, dia langsung cut off gitu. Jadi umurnya bisa lebih panjang lah. Gitu ya. Kan kebiasaan kita kayak cas HP ya. Nah. Cas malam tidur, besok subuh sudah besar, udah full gitu ya. Ya. Jadi overcharge, tapi ini ada BMS. BMS. Battery Management System. Battery Management System. Jadi dia nanti begitu udah penuh Di-cut. langsung cut off sendiri. Wah, keren banget ini. Jadi dia bisa dicolok di soket apapun. Ya. Misalnya kita nih ke mana ya? Kempang. Ke Kempang. Tiba-tiba di tengah jalan baterai habis. Numpang Indomaret bisa dong? Bisa. Bisa. Aduh, sebut merek lagi. Jangan tuh. Numpang di warung. Numpang di warung gitu ya. Iya. Bisa. Bisa. Oh, berarti modalnya itu Mas Fikar roll kabel. Nah, Iya, betul ya. Cokro. Scroll yang panjang. Yang panjang. Nah ini genset. Genset. Bisa genset. Terus paling keren itu apa coba? Kalau ke Mataram di kapal, kan jolok di kapal kayak cas sapi itu. Ya, benar, bisa. Bayar 10.000. Bayar 10.000. Iya. Jadi oke. Jadi menarik ini. Tapi gini Pak Jaya, saya pengen nanya nih. Kira-kira dari UMP sendiri udah pernah nggak ada komunikasi gitu dengan pemerintah daerah atau misalnya dengan lembaga-lembaga lain terkait pengembangan mobil listrik ini? Kira-kira dukungan mereka gimana sih? Ya, baik. Jadi sebenarnya untuk inovasi kita, kebetulan juga pemerintah provinsi kita sangat konsen sekali dengan terkait industrialisasi, Betul. termasuk ya di energi terbarukan, apalagi program pemerintah yang ramah lingkungan. Jadi sejauh ini juga pemerintah provinsi melalui Dinas Perindustrian sangat intens berkomunikasi dengan kami gitu. Mulai dari kendaraan roda 2 kami memang sudah mulai pemesanan sudah mulai dilakukan oleh pemerintah provinsi. Nah, memang di roda 4 ini pun kami sebenarnya sudah ditantang gitu untuk memproduksinya gitu. Cuman memang kami perlu sampaikan juga terkait dengan material dari kendaraan listrik ini, karena mungkin memang
barang baru gitu, baru, agak susah ya agak dapatnya. susah dapatnya. Jadi tempat-tempat tertentu, karena tertentu tempatnya, jadi Harganya juga tertentu dong. Iya, tertentu. Oh, oke. Iya. Tapi kita berharap ya hilirisasi produknya itu bisa terjadi sehingga semua orang tuh bisa beli, ya kan? Asik banget tuh. Nih teman-teman tuh wajib cobain naik baik Iya. nyetir ataupun diboncengin. Itu enak banget ya. Tidak berisik. Jadi suaranya smooth banget. Ya, tenang Mau gitu. digetar gitu. Mau digetar. Cuma kalau untuk tanjakan agak berat ya. Kalau untuk tanjakan ya mungkin, Karena mungkin bukan persneling kali ya. Apa gimana itu? benar. Jadi ini kan bisa dibilang matic ya, tapi teknologinya ini tidak kalah sampai di situ saja gitu. Tetap inovasinya ini biar nanti di setting apa namanya tanjakan seperti apapun tetap bisa. Tetap gitu. bisa naik ya? Tetap bisa naik ya. Oh, Memang sekarang ini masih termasuk tergolong baru bagi kami karena ya masih tahap prototype. Jadi teman-teman juga tetap melakukan apa ya perbaikan di sini, tetap melakukan peningkatan lah ya. peningkatan Iya. benar. Upgrade Ya. terus ini. Iya. Ini Mas Speaker sudah naik, Kayaknya sudah pernah naik belum? Sudah dong, Oh. tadi jalan-jalan keliling kampus enak. Oh, Enak iya. banget ya. Kita coba di Sumbawa gitu enak gitu. Iya, asik banget itu. Iya. Serius asik banget. Tapi kalau misalnya kita ke Sumbawa itu baterai bolak-balik masih kurang. Wah, biar 10 kali kalau Pakainya Sumbawa sudah ini. paling jauh kemana nih? Kempang kita sudah coba sampai 100 Tapi kilo. bolak-balik empangnya tuh. Pokoknya 100 kilo. 100 Kan, per 100 iya, kilo. Ke Empang itu kan 89 kilo kalau iya nggak salah. sekitar itu Pulang ya kampung, Mas. Mas, ya? Iya. Kenapa ke Empang gitu? Buat mudik. Iya. Tapi emang itu memang kemarin karena mesinnya kita pakai mesin yang khusus untuk apa ya, untuk bermuatan gitu. Jadi dia kalah di kecepatan tetapi kuat di apa namanya beban. gitu. Beban ya. Iya. Tapi paling enak sih nambah kecepatan ya. Soalnya Benar. kalau kita udah nyalip pusos, set. Udah kuat di tengah. Kalau nambah kecepatan berarti kacanya dinaikin, Mas. Ada sedikit ya. Oh iya benar-benar Bisa, ya. kan? Iya. Tapi asiknya ini kalau bawa ini semua mata tertuju padamu itu. Iya. Sore lewat Lempeng, Sore-sore itu lewat kota, wah keren Iya. banget itu. lewat Samota, Mas. Samota ya, Lihat keren sunset banget yang lirik. ini. Iya. Ini emang khusus untuk kendaraan santai dulu. Santai ya. Untuk santai dulu lah. City car ya. City car apa City car? Mas? Kota mobil. Kota mobil. Oke. Makasih banget nih Pak Jaya, Mas Hadi ya sudah nyempetin waktu untuk diskusi terkait inovasi-inovasi. Jadi harapannya sih semoga ini tetap bisa di-upgrade ya dan Benar. seperti sepeda listrik Mas Fikar ya. Wah, Itu banyak banget itu sudah banyak tipe-tipenya. motifnya, sekarang. tipenya. Iya. Wah, keren deh pokoknya. Dan sepeda kita ini tersebar di mana-mana. Bahkan kita di UTS ini punya apa namanya? Soket untuk ngecas ya. Solar power. Solar power Charging station. charging station. station. Wah, keren banget itu. Asiknya juga di kita Mas, jadi kalau mungkin teman-teman juga di sini mahasiswa maupun dosen punya ide misalnya model yang bagus lah gitu atau Kok bisa? Bisa custom ya? bisa. Kasih ke kita modelnya kita buatkan gitu. Ini kan banyak masih bisa dirubah lah semuanya. Iya, Ini iya, baru betul, konsep betul. awal gitu. Jadi kalau memang mungkin dari mahasiswa, dari dosen mungkin punya ide, pernah lihat misalnya seperti ini yang bagus atau apa bisa kami buatkan. Dibuat kayak gitu. model Lamborghini asik kali. Ya? Bisa. Ya sebut merek lagi. Aduh, gimana sih ini? Sponsor yang masuk. Oke, sip. Mas Hadi ada yang mau ditambahin? Cukup ya, Mas Fikar. Oke. Aman. Aman ya. Oke, jadi teman-teman semua, tadi kita udah diskusi panjang terkait mobil listrik Kaleang UTS. Alhamdulillah satu-satunya di Sumbawa yang memulai prototipe hadirnya mobil listrik yaitu Universitas Teknologi Sumbawa. Dan dari OMP, Olat Maras Power sebagai salah satu spin-off yang ada di kampus kita ini sudah menginisiasi dan harapannya idenya ini nggak mati di sini ya. Jadi Iya, ini akan benar. terus berkembang dan kami dari Riset dan Inovasi akan terus mengadakan mindset sebagai program untuk menampung seluruh ide dan gagasan dan inovasi teman-teman semua. Oke Mas Fikar? Tutup, Mas. Udah Udah jam pulang. jam pulang. Oh ya udah jam pulang ini. Aduh. Jadi mungkin itu aja dari
mindset kali ini. Sampai jumpa di mindset berikutnya, dan sampai jumpa di inovasi berikutnya. Oke, selamat gini hari, sampai jumpa Sobat Inovasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.